By the way, ini adalah kamera kedua gue dari Filmon Case yang gue beli dengan tipe yang berbeda dari sebelumnya. Buat kalian yang belum tahu apa itu Filmon Case, kalian cek aja di sosial medianya. Nanti kalian pasti bakal tahu. Dan kenapa gue bisa beli kamera yang satu ini? Salah satunya alasannya itu karena harganya bisa dibilang yang cukup murah meriah ya. Karena kamera ini bisa kalian beli dengan harga 200 ribuan aja. Jadi sangat worth it to buy untuk kalian yang pengen belajar analog ya. Kalau dari mereka sih kamera ini namanya MiHoCam. Beda dari desain sebelumnya yang gue beli ya, MiHoCam ini mengusung gaya kamera TLR atau Twin Lens Reflex. Jadi lensanya kayak ada dua gitu, atas dan bawah. Selain karena harganya cukup terjangkau, gue beli kamera ini ya karena gue sangat tertarik sama desainnya ini. Karena kalau yang TLR merek-merek ternama macam Yashica atau Ricoh itu harganya emang jutaan ya. Jadi cocok banget nih buat pengguna analog pemula ditambah desainnya yang retro banget. Oke, kita bahas kameranya menggunakan roll film 35mm reusable film kamera dengan material yang terbuat dari ABS. Jadi ini bikin sangat-sangat ringan kameranya, cuma 300 gram aja. Yang di bagian atasnya ini ciri khas banget sih menurut gua. Ada viewfindernya pakai wide level framing. Dan kalau ngelihatnya itu tuh kayak mirroring ya, jadi kebalik. Buat yang baru awal-awal make pasti butuh adaptasi dulu. Jadi kalau mau pakai kudu dibuka dulu ya, tapi hati-hati bukanya karena ini cukup rawan. Menurut gua kalau sekelas kamera analog sih wajar ya penggunaannya agak ribet. Ya menurut gua pemakaian yang cukup ribet ini sangat-sangat wajar ya untuk kalangan kelas kamera analog karena emang desainnya udah cukup tua ya di desainnya segitu. Dan kecuali kalau misalnya ribetnya itu di kamera mirrorless atau DSLR yang kamera-kamera kekinian, nah itu baru nggak wajar. FYI aja kamera ini bisa menggunakan roll film apa aja ya, karena masih menggunakan sistem winding atau belum menggunakan sistem motor. Yang penting ukurannya 35mm. Dan yang gua gunakan ini bun film yang Yogyakarta by Anak Analog dengan ISO 200. Kalau ngomongin soal hasil fotonya sih sosok lah, tinggal kalian kreasiin aja di film rollnya atau scan-nya aja di resolusi yang cukup tinggi. Kalau yang kepo gua scan-nya di mana, cek aja di kolom deskripsi. So gimana, sampai sini kalian udah cukup tertarik belum pengen punya kamera yang satu ini? Karena ini menurut gue sangat cocok ya buat kalian yang pemula gitu yang baru mau belajar kamera-kamera analog. Ya kalian bisa mulai dari kamera yang satu ini atau kamera ya tipe-tipe sejenisnya lah. Karena kalau kalian biasanya udah jago dalam memotret menggunakan kamera analog, nantinya menggunakan kamera-kamera yang modern itu ya bisa dibilang feelingnya itu udah dapet lah. Tinggal disesuaikan aja sama teknologi yang sekarang ini. Gue mau bahas viewfindernya lagi ya, walaupun nggak begitu jelas untuk viewfindernya ini. Pas kita ngelihat dia agak kayak grain gitu. Istilah anak-anak analog tuh gitu ya, grain ya, bukan noise. Gue diomelin kemarin tuh ngomongin noise karena istilahnya itu grain yang ada bintik-bintiknya. Di viewfindernya ini kayak begitu juga penglihatannya ya, jadi nggak mulus, nggak apa ya, karena itu kaca ya, bukan layar LCD. Tapi overall cukup membantu lah untuk menggunakan atau mencari objek-objek yang akan kita tangkap gambarnya. BTW buat yang belum tahu cara penggunaannya, kalian tinggal masukin aja kayak tadi roll filmnya, terus kalian puter. Kalau udah masuk nih, kalian puter yang knob di bagian atas biar dia agak ngegulung dulu sekitar 3 kali atau 4 kali. Setelah itu kalian bisa langsung menggunakannya. Jadi setiap habis moto kalian harus diputer dulu ya knobnya biar dia lanjut ke frame yang berikutnya gitu ya, jadi nggak ketiban framenya. Dan catatan aja buat kalian yang belum tahu juga, untuk penggunaan kamera analog itu ketika kita menggunakan jangan sekali-kali buka di bagian roll filmnya ya. Tapi kadang kita sebagai anak-anak kekinian gitu yang sering menggunakan kamera mirrorless atau DSLR kadang suka penasaran dan bodo amat lah, gue buka aja gitu ya. Jadi kadang hasilnya juga ikut kebakar nanti pas di scan ya. Dan sistem pengunciannya di bagian belakangnya ini, di bagian roll filmnya ini menurut gue cukup unik sih. Dia kayak zaman-zaman dulu ya, kayak pintu-pintu pintu rumah zaman dulu gitu, pakai pengait ya. Jadi tinggal diputer aja. Oh iya, lensa yang atas ini buat lihat objek dan lensa yang bawah itu buat ngambil gambarnya. Jadi bisa kepake dua-duanya ya lensanya, bukan cuma pajangan doang. Film formatnya menggunakan ukuran 24x36mm dengan ISO 200 atau 400. Field of view-nya dari lensanya sendiri selebar 47mm dengan aperture f6.
Jadi kalau mau ngatur fokusnya ini kalian tinggal ubah aja di bagian lensa yang atasnya. Atau kalian sendiri yang tinggal maju mundurin aja kameranya. Untuk shutter speednya ada di 1/125 second. Ya mungkin segini aja pembahasan gua tentang MiHoCam dari Filmon Case ini. Buat kalian yang penasaran atau pengen beli, ya kalian cek aja linknya di kolom deskripsi ya, udah gua taruh di situ. Oke, cukup sekian dan terima kasih.